Hello guys, right now I'm at Ancol Beach. So I remember the last time I went here was like when I was in university. That was a long time ago. So right now, let's explore this place. Right, so this is the condition of the beach. It's very quiet here. There are not so many people, even though it's public holiday. The beach is quite okay, I guess. It's not too clean, but it's still acceptable for people around Jakarta. If you're from Jabodetabek area, you're gonna like this place. So I was expecting this place to be very crowded as it's a public holiday, but look at this. Wow, I like it. So if you want to come here, make sure you come earlier in the morning because this place is very hot. It's very hot here. It's now almost 9 o'clock, but it's already very hot. So come early in the morning. And let's talk about the ticket price. The ticket is not too pricey. It's just like 30,000 rupiah for one person. And if you got your motorcycle here, you have to pay extra 20,000. It's quiet here. Where's everyone's going? Or probably there's much better place here where everyone goes there. Can you please let me know in the comments? What is wrong with this place? It's like I'm the only one here. It's like I'm the owner of the beach. I can do whatever I want. Play whatever I want. I found a very unique spot here. So in this place you can see some, I don't know, like quotes from Indonesian heroes, I guess. Or maybe not, or maybe yes. So we got a quote from Sukarno. It's actually like poem, but I'm not sure. Can you read them? Oh, it's probably too bright. Okay, how about this one? This one is by Ali Sadikin. Was he the governor? I guess this one is the same. And for this one we can see Sukarno's name right there, the first president of Indonesia. But there are also other names there. So can somebody tell me what is this? But this place is so unique, right? Like it. Let's explore more.
I think I found another beach here. Let's just hope that this one is crowded. Alright, let's go. This one is much better. You can see some crowds there. Some kind of gathering. And right now I'm heading to the, what is it called? Love Bridge? This place is very good for an introvert person. The bridge is surprisingly long, so I'm so tired. I finally know where everyone's going. So they're going to this place. Well, I guess this place is called Ancol Lagoon Beach. You can see there are many people there. This beach is much cleaner. I wonder that people are going here. You know, in the past, I used to go to the previous place that I showed you before. Now it's dirty, of course. Look at the crowds. Oh, it's backlighting. What I like the most about this place is there is a McDonald's in front of the beach, so we are going to eat there. Okay, I guess that's enough with this area. Now we are heading to the SeaWorld.
Alright guys, after going out, we decided to go in again because we want to watch the shark feeding. Let's go inside again. Kita lihat, berarti kalau tandanya kalau Pak Amin sudah hadir ke hadapan kita, pada ini acara pemberian makan ikan yang bertepatan pada akuarium khusus ikan hiu sudah dimulai. Sekarang kita berkenalan dengan kakak penyelam yang memonjok. Seperti yang kita lihat, bahwa kakak penyelam SeaWorld Ancol ini hadirnya dia turun ke bawah tidak menggunakan kerangkeng, melainkan menggunakan baju selam khusus yang terbuat dari bahan stainless dengan berat bobot sekitar 15 kilogram. Jadi baju tersebut ini berfungsi untuk menghindari gigitan-gigitan kecil yang dimiliki oleh si ikan hiu terganas yang berada di dunia. Sekarang kita lihat lagi pengunjung. Kak Amin hadir ke hadapan kita, dia membawakan ember, di mana di ember tersebut terdapatnya dari potongan ikan tongkol, juga ada baby octopus atau bayi gurita sebanyak 10 kilogram. Wah, dan ini ternyata adalah baby octopus ini adalah makanan kesukaan si ikan hiu yang berada pada wahana SeaWorld Ancol. Selain itu juga pengunjung, sebetulnya bukan hanya ada satu kakak penyelam saja yang bertugas, sebenarnya ada kakak penyelam lagi di atas akuarium. Dia bertugas sebagai tim penyelamatan. Jika sesuatu hal terjadi yang tidak diinginkan, kakak penyelam yang ada di atas akuarium akan menyelamatkan si kakak penyelam yang berada di dalam akuarium. Kita lihat, sekarang ikan hiunya ini mulai agresif. Kita berkenalan sih dengan ikan hiunya. Mau berkenalan dari ikan hiu yang besar atau yang kecil dulu? Mau berkenalan dari ikan hiu yang besar atau yang kecil dulu? Sekarang kita berkenalan dengan ikan hiu yang besar. Ini jenis dari ikan hiu perawan raksasa atau giant lure shark. Dan biasa orang Jawa ini menyebutnya sebagai ikan hiu buto, di mana buto tersebut diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti besar atau raksasa. Ikan hiu buto tercatat sebagai ikan hiu terganas yang berada di dunia. Pasti kak, kok dia dibilang ikan hiu terganas? Pada ikan hiu buto ini pernah tercatat menyerang manusia tanpa provokasi dari manapun. Dan ternyata pernah ada kejadian pahit pengunjung yang dialami sama kakak penyelam dari SeaWorld Ancol, di mana kakak penyelam kami ini mendapatkan 54 jahitan pada terhisap oleh ikan hiu buto tersebut. Kita lihat, ikan hiunya ini mulai agresif. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat kakak penyelamnya. Wah, semangat Kak Amin, ember itu, embernya di acak-acak sama si ikan hiunya. Karena di dalam ember tersebut terdapatkan dari baby octopus atau bayi gurita, di mana baby octopus itu merupakan makanan favoritnya si ikan hiu buto yang berada pada
daripada ikan hiu yang besar-besar ini atau ikan hiu buto. Karena selain itu juga ikan hiu siripitang ini termasuk ikan hiu kelompok ikan hiu perenang yang aktif, di mana dia berbeda. Kalau ikan hiu buto, mereka itu termasuk kelompok ikan hiu perenang yang pasif. Sedangkan untuk ikan hiu siripitang, mereka termasuk kelompok ikan hiu perenang yang aktif. Ikan hiu siripitang ini mampu berenang secara aktif selama 24 jam penuh dalam setiap harinya. Karena misal jika ikan hiu siripitang tersebut tidak berenang secara aktif, maka otomatis insang di sisi kanan dan sisi kirinya itu akan tertutup, yang dapat menyebabkan si ikan hiu siripitang tersebut kehilangan oksigen dan akan menyebabkan ikan hiu siripitang tersebut menjadi mati. Jadi selain ikan hiu siripitang jauh lebih ganas, ternyata dia itu juga jauh lebih aktif pengunjung daripada ikan hiu yang besar nih atau ikan hiu buto. Selain itu juga ikan hiu siripitang ini tercatat sebagai kelompok ikan hiu perenang yang cepat, di mana ikan hiu siripitang ini mampu berenang secepat 80 hingga 85 km per jamnya. Dan dia walaupun dipeluk-peluk sama Kak Aminnya, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah dong buat Kak Amin. Wah, hebat sekali ya Kak Aminnya ya, tidak takut sama ikan hiu buto ya. Jadi pengunjung tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam akuarium khusus ikan hiu ini, karena di sini terdapat dari 2 spesies ikan hiu terganas, dan mereka itu akan agresif terhadap bau amis dan juga bau darah yang dimiliki oleh potongan ikan-ikan yang berada pada ember yang dibawakan oleh si kakak penyelamnya. Selain itu juga ternyata pengunjung dapat membedakan ciri-ciri dari ikan hiu pejantan dan juga ikan hiu betina. Berarti kata Kak Aminnya sudah selesai, berilah bayangan tangan dong. Baik-baik Kak Aminnya. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat kakak penyelam selam kancah. Alright, thank you very much for watching until this far. It's a very simple vlog, but I hope you enjoy it. So please help me to hit the like button and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye everyone. Thank you.